Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Haitsu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Semoga salawat dan salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surat At-Takwir, ya Pak. Masih membahas surat At-Takwir. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat 1 sampai 5. Selanjutnya kita kaji ayat yang ke-6 dari idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu sayyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal wuhusu husyirat. Sekarang wa idzal jibalu sujjirat. Semuanya menggambarkan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Dari matahari digulung, bintangnya akan berjatuhan, gunungnya akan dihancurkan, unta-unta yang bunting, yang gemuk, yang mahal ditinggalkan, ya, sampai pada wa idzal biharu sujirat, apabila laut itu dijadikan meluap. Apabila laut itu dijadikan meluap. Mungkin bayangan kita, karena laut itu luasnya tanpa batas, laut itu tidak akan bisa meluap karena tadi tanpa batas. Tapi pada kenyataannya laut itu bisa meluas, bisa meluap. Bahkan laut yang kita tidak tahu batasan-batasan satu sama lain, ada zona eksekutif, zona eksklusif, yang kita tidak tahu ternyata itu ada batasannya. Maka ada istilah nelayan ilegal.
ketika ternyata nelayan Indonesia memasuki wilayah laut negara lain, ya. Bahwa ternyata laut yang luas itu ada batas-batas negaranya. Bapak Ibu, al-bihar yang disebut pada ayat ke-6, wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap, maka perlu kita pahami bahwa arti al-bihar itu adalah air yang terkumpul, tergenang pada satu tempat, apakah bentuknya danau, bentuknya sungai, atau laut, itu semua disebut al-bihar. Maka Allah berfirman, wa huwa alladzi marajal bahraini hadza adbun furatun wa hadza milhun ujajun. Dan Allah dialah yang membiarkan dua laut. Bahrain itu artinya dua laut yang berdampingan, tapi wujudnya satu tempat, bukan dua laut itu. Kalau di Pekalongan yang dekat antara Laut Wonokerto dan laut mana Pak? Jenengan tidak pernah ke laut toh? Kerja terus gitu. Sekali-kali ke laut Pak. Mana Pak yang paling dekat dengan Wonokerto? Ngebum, Selamaran. Dan yang paling dekat Ngebum, Selamaran. Itu bukan berarti lautnya dua, lautnya satu. Ya. Cuman di antara kedua laut itu ada namanya muara. Kalau yang hobi mancing ngerti ini tempat-tempat yang banyak ikannya. Nah disitulah kemudian disebut bahraini, dua laut yang berdampingan. Hadza adbun furat, yang satu itu airnya tawar. Ini kayak minuman yang dikasih Pak Soleh ini. Ini yang tawar. Misalnya ini yang asin, tapi tidak menyatu. Pasti jenengan sudah lihat videonya di YouTube kan? Itulah kekuasaan Allah. Sampai Allah katakan di dalam surat Al-Furqan ayat 53, hadza adbun furatun wa hadza milkhun ujajun. Yang dua laut berdampingan itu, yang satu airnya tawar segar, yang satu airnya apa Bu? Sangat asin. Jenengan rasa tekok langko iwake kepiye? Sing ning jero iwake termasuk ikan air tawar apa ikan air asin? Gimana cara membedakan? Kan ikan adanya di dalam, bukan di atas air. Dan kita sering membagi jenis ikan, ya, ikan air tawar dan ikan air laut, air asin. Dan kemudian Allah katakan wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Kata Allah kemudian dijadikan di antara keduanya dinding pembatas
yang tidak bisa menembus satu dengan lainnya. Yang tawar tidak bisa mempengaruhi yang asin biar menjadi tawar. Yang asin tidak bisa mempengaruhi air asin menjadi tawar. Bisa tidak membuat begitu kita? Teknologi yang maju ini bisa tidak membuat seperti itu? Jadi disandingkan tawar dengan asin, tapi tetap pada posisi masing-masing dan tidak bisa mempengaruhi satu dengan yang lain. Kira-kira bisa nggak, Bu? Pak, bisa nggak Pak kira-kira? Jangan kayak ragu ya dengan kemampuan bangsa Indonesia ya. Ya, kira-kira bisa enggak? Dicoba dulu. Jangan bilang enggak, dicoba dulu. Kalau memang ternyata gagal, berarti belum bisa. Ya. Karena ada beberapa ciptaan Allah yang itu bisa dibuat oleh manusia. Misalnya gelombang. Siapa yang pernah ke waterboom? Waterboom itu di mana? Mbok ngaji itu ya kadang-kadang plesir, Bu. Ngaji terus ya piye. Itu kan sekarang ada tempat-tempat wisata yang ombaknya itu ombak buatan, tapi ya seperti ombak di laut. Contohnya di mana, Bu? Pak? Daerah Pekalongan belum ada ya? Jadi kolam renang, tapi desainnya bukan kolam renang yang baku. Ya seperti alam lepas. Tapi di situ ada mesin yang mampu menghasilkan gelombang ombak. Itu bisa. Dan itu buatan manusia. Kalau yang ini, wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-6, wa idzal biharu sujirat, al-bihar itu selain diartikan laut yang tadi sujirat meluap, juga diartikan sebagai sungai. Ya, sungai yang terpisah dari lautan. Sehingga tadi tidak bisa campur airnya karena waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Maka at-tasjir, sujirat itu dari kata tasjir ya. Di dalam firman Allah wa idzal biharu sujirat, ini sama dengan firman Allah di ayat yang lain, suratnya At-Tur, wal baharil masjur. Hanya bentuk kalimat berbeda. Kalau di dalam surat At-Takwir ayat 6, wa idzal biharu sujirat. Kalau di dalam surat At-Tur ayat 6 itu bunyinya wal bahril masjur, ya, dan demi laut yang dinyalakan. Al-Quran ini keren loh Pak kalau kita kaji. Laut cara nyalakannya pakai apa coba? Laut itu supaya nyala pakai apa nyalakannya Pak? Ini Allah sebutkan di dalam surat yang lain, yaitu At-Tur, ayatnya sama, ayat 6. Kalau di surat At-Takwir wa idzal biharu sujirat, ya, ditasjir. Kalau di dalam surat At-Tur ayat 6,
wal bahril masjur, apabila laut itu dinyalakan. Hening ya Pak kalau ada suara lonceng ya. Saya mau ngomong aja nggak kuasa betul, menikmati gitu. Karena biasanya jam-jam yang seperti ini itu punya nilai sejarah. Ya. Bapak Ibu, gimana cara menyalakan api di dalam laut? Bisa? Bisa, tapi tidak seperti yang Allah kehendaki. Orang-orang yang bekerja di lepas laut itu kan sering memperbaiki kapal-kapal besar, ya, atau bagian-bagian penting daripada peralatan yang ada di dasar laut dengan cara ngelas. Pernah lihat orang ngelas di dalam laut, Pak? Astagfirullahaladzim. Pak, ya ndak kita harus nyelam ke sana ndak. Di YouTube itu ya ada. Orang kudu nyelam ya ora. Astagfirullahaladzim. Itu bisa Pak ngelas di dalam laut. Ya keluar percikan api seperti orang ngelas di darat. Terus sumbernya itu dari mana? Wong lihat karya manusia seperti itu saja kita bingung kok. Loh kok ngelas di dalam laut? Kok bisa? Itu manusia. Penemunya manusia. Pekerjanya manusia. Apalagi Allah sampai mengeluarkan ayat wal bahril masjur, dan ketika laut itu dinyalakan, maka Bapak Ibu, dalam bahasa Arab meluap itu ada dua istilah yang bisa dipakai. Yang pertama itu sujirot tadi, wa idal biharu sujirot. Ini ada yang mengatakan artinya muliat. Ibu-ibu ada yang namanya muliat. Nek kebetulan ada yang namanya muliat, itu artinya apa ya? Penuh. Penuh itu berarti apa, Pak? Orang sedeng kabeh klambine. Itu namanya muliat. Ada juga yang mengartikan ukidat. Jadi sujirat itu punya dua makna. Yang pertama muliat, yang kedua ukidat. Ukidat itu dinyalakan tadi. Kalau muliat itu penuh meluap. Bapak Ibu, kira-kira laut yang ada di sekitar kita dan yang menutupi permukaan bumi ini jumlahnya berapa banyak dibanding luasnya daratan, Pak? Luas laut apa luas daratan? Hah? Pantesan gonku banjir terus. Abang, luas lautnya setidaknya 2/3. 2/3 permukaan bumi. Dan 70% itu isinya air. 2/3 dari permukaan bumi, 70%-nya berisi air.
Maka ini Masya Allah, apalagi asal usul manusia dari air, dan manusia bisa hidup karena terbantu air. Manusia tidak makan masih bisa bertahan, tapi manusia kalau tidak ada air untuk minum, insya Allah tidak akan lama bisa bertahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi daratan yang kita pijak ini jumlahnya sangat sedikit, sekitar 30%. Ya. Dan yang ada di darat selain di laut itu masih ada air dari jenis yang lain, ya, dari jenis yang lain, tidak hanya air laut tadi. Saya pernah menyampaikan di majelis ini bahwa ternyata di gunung itu juga ada air asin. Di gunung juga ada air asin. Selama ini kita berpikir bahwa air asin itu hanya ada di laut. Ini pernah saya sampaikan, yang terdekat daerah Talun, panjenengan cari sambil wisata, yang golek banyu asin tapi di gunung, di dataran tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pada peristiwa kiamat itu terjadi, antara air yang di laut tadi dan air yang ada di darat itu akan sama-sama meluap, ya, menjadi satu dan akan menggenangi seluruh daratan yang ada. Akan menggenangi seluruh daratan yang ada. Maka pada waktu itu barzakh. Barzakh itu apa, Pak? Tadi di dalam ayatnya disebut gak ya? Barzakhun layab ghiyan, gitu kan ada. Pembatas yang tidak bakal bisa ditembus. Barzakhun layab ghiyan. Barzakh di sini bukan alam kubur. Ya, tapi barzakh ini yang tadi memisahkan antara air tawar dengan air laut, yang itu kalau kita lihat nggak ada wujudnya. Pernah lihat pembatasnya antara air laut dan air tawar? Nggak ada pembatasnya. Tapi kalau kita lihat dari drone atau dari videonya itu kelihatan warnanya beda. Yang coklat berarti warna air apa, Pak? Kecoklatan, warna air tawar. Kalau air asin ada apa? Agak kebiru-biruan. Barzakh itu nanti pada hari kiamat diangkat oleh Allah. Pintunya itu diangkat oleh Allah sehingga nanti kemudian menyatu yang tawar dengan yang asin. Artinya ini akan menjadi luapan besar dari keduanya, ya. Maka menurut Imam Mujahid, air yang meluap sehingga bercampur satu dengan lainnya, yang tawar dengan asin, maka daratan ini semuanya akan menjadi lautan. Daratan yang ada akan menjadi lautan. Ketika orang tenggelam di laut, dia ingin ke darat untuk menyelamatkan diri. Tapi pada saat itu nanti, hal itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Karena daratan pun akan menjadi lautan. Itu makna pertama, Pak, meluap. Sedangkan makna kedua, sujirat, artinya ukidat,
Ya, ukidat artinya dinyalakan. Ya, ketika air laut itu dinyalakan oleh Allah. Nah, ini juga kesaksian para cendekiawan, para peneliti, para ilmuwan sudah betul-betul melihat bahwa di dalam laut itu ada sumber api yang tidak bisa dipadamkan. Bagaimana bisa ada api di dalam lautan yang airnya sangat penuh, tapi api itu tetap menyala? Wah, ini kalau di YouTube-nya ada, ditayangkan bagus itu. Api yang menyala di dalam lautan. Mas Darunya nggak ada ya? Pakarnya ya? Bisa ditayangkan itu. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan laut yang dinyalakan menjadi api bergejolak. Ya. Nah, Bapak Ibu, selain daripada kedua pendapat tadi bahwa sujirat mempunyai dua makna, maka ada pendapat lain yang mengartikan sujirat itu diartikan dengan yabisat. Yabisat itu apa? Yabisat artinya kering. Maksudnya apa? Maksudnya ketika sujirat diartikan kering, itu bahwa air laut pada akhirnya juga tidak akan tersisa walaupun setetes. Begitu meluap, selesai semuanya, tergulung oleh air laut, nanti kemudian apa Pak? Surut, asap total. Itu artinya ya bisa. Wa idzal biharu sujirat, bisa dimaknai wa idzal biharu uqidat, wa idzal biharu ya bisa. Jadi kayak digelontorkan kemudian disapkan, Pak. Ini gambaran di ayat yang ke-6. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat ayat ini, penjelasan dari para mufassir, ada tahapan yang akan dialami oleh manusia pada hari kiamat nanti. Bagi yang mengalami, pertama akan mengalami air laut meluap ke daratan, sehingga betul-betul tidak ada satu tempat pun kecuali di situ ada air. Ya. Yang kedua, maka air laut ini juga bisa menenggelamkan gunung-gunung yang tinggi. Masih ingat peristiwanya Nabi Nuh? Ketika Nabi Nuh mengajak anaknya untuk menyelamatkan diri dari banjir yang luar biasa besarnya, kata anaknya, "Enggak, ayah, aku memilih untuk naik ke tempat yang tinggi." Ternyata tempat yang tinggi, gunung yang dijadikan harapan anaknya Nabi Nuh agar bisa selamat, itu pun tenggelam. Maka yang selamat adalah yang ikut Nabi Nuh di atas kapalnya. Proses berikutnya, yang ketiga, air laut ini menyatu dengan air tawar yang berasal dari daratan. Nah, yang keempat, maka tadi air yang tadi sudah kemana-mana itu akan menjadi api. Ya, kenapa? Karena Allah nyalakan. Wa idzal biharu sujirat itu juga ditafsirkan Allah menyalakan
dari dalam laut itu api yang menyala. Dan api itu tidak hanya ada dan bertahan di dalamnya, tapi mengikuti kemana air itu mengalir. Maka di saat air itu mengalir, api itu akan mengikuti terus. Seperti bensin yang kemudian terkena api. Nah, setelah itu proses selanjutnya semua akan berakhir dengan dikeringkannya daratan juga lautan. Dikeringkannya daratan juga lautan. Bagaimana caranya? Jangan dipikir, ndak edan. Tugas kita mengimani kebenaran firman ini. Itu urusan Allah, caranya mau bagaimana. Bagaimana Allah bisa mengubah seperti itu? Ya, satu hal diubah menjadi hal yang lain. Ya, itu bagi Allah mudah. Masih ingat peristiwa ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud dan pengikutnya. Api itu panas. Ya Pak ya. Api itu panas. Tapi ketika Allah merubah menjadi dingin, nggak ada yang mustahil. Sehingga di dalam surat Al-Anbiya ayat 59, Allah katakan, Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami katakan, kata Allah, wahai api. Api ini kan makhluk. Allah Khalik yang menciptakan. Wahai api, apa? Kuni bardan wassalaman, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Api itu menjadi dingin. Tapi jenengan membaca ayat ini 1000 kali, dihafal, diamalkan. Terus jenengan kok nyalakan api di tangan panjenengan. Nah, iso adem ya hebat. Tapi kadang-kadang kan ya diajarkan sama kiai-kiai. Kalau kamu pingin kena api tidak terbakar, amalkan ayat ini. Loh, ayat Quran kok nggak kesaktian? Ini bahaya. Karena masih ada orang yang percaya gitu. Ingat, mukjizat itu tidak akan diberikan kepada selain Nabi. Ya. Jadi Allah maha segalanya. Mengubah air menjadi api gampang, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mempunyai rumus H2O. Ini mau dibahas enggak ini? H2O itu apa, Pak? AA. Ya. Kok Samsul? Kok tekane Samsul? Ya Allah. Ini pengaruhnya sampai sekarang ya. Sampai di pengajian keluar Samsul. Samsul itu HP yang sudah diislamkan. Kalau HP itu belum diislamkan, namanya Samsung. Ya, coba orang Islam memproduksi HP kasih nama Samsul, keren loh itu. Wasyams. Bapak Ibu, jadi penemu rumus H2O itu bukan orang kafir, orang Islam, ulama-ulama kita dulu. Cuman kadang-kadang diklaim oleh orang-orang barat, orang-orang kafir. Ya, banyak cendekiawan-cendekiawan Muslim yang menjadi pondasi dasar keilmuan di dunia ini. Ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi. Siapa lagi, Pak? Jenengan tidak kenal ya?
Soalnya yang muda sudah tak sebut saya dulu. Ibnu Sina, Al-Farabi, apalagi Pak? Al-Jabar. Lo itu Muslim semua. Ya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa kemudian H2O ini yang menjadi rumus para ulama, tidak menyebutnya ilmuwan, karena memang ulama itu meliputi ya ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama, karena tersusun dari hidrogen dan oksigen. Bedanya apa Pak? Ada hidrogen, ada nitrogen, ada oksigen. Bedanya apa Pak? Kalau oksigen buat apa? Apa ya? Buat nafas tok. Kalau yang buat ngisi balon itu namanya apa? Sama? Sama apa beda? Balon yang bisa terbang sendiri itu isinya apa? Kok karbit? Itu cara Jawa. Tekane kok karbit. Mau naik karbit orang nggo balon kok pelem. Ya di karbit. Pisang di karbit juga. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebetulnya Allah yang melepaskan kedua zat tersebut. Adanya hidrogen itu juga karena Allah yang menciptakan. Adanya oksigen juga Allah yang menciptakan, ya. Maka bagi Allah itu mudah, ya. Kalau manusia masih harus memproduksi dengan alat-alat tertentu. Bagi Allah tidak, ya. Lalu Bapak Ibu, Allah kemudian membakar dua zat tersebut, molekul-molekulnya itu dibakar. Yang satu tadi hidrogen, yang satu oksigen. Bagi Allah itu mudah, ya. Caranya ya kita serahkan kepada Allah. Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang terdapat di dalam ayat ya 6, dari 1 sampai 6 di dalam surat At-Takwir ini. Coba Pak 1 sampai 6 Pak dibaca bareng-bareng biar tidak lupa. Ayo Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Terus sudah sampai pada wa idza biharu sujirat. Dari ayat 1 sampai ayat 6 Bapak Ibu, ya. Menurut Ubay bin Ka'ab. Nah, kita merujuk pada sahabat. Dan juga menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah gambaran ayat 1 sampai 6 adalah berisi gambaran perkara-perkara yang akan terjadi di dunia ini sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Masih ingat enggak Pak, sangkakala pertama tanda untuk apa itu Pak? Yang pertama untuk apa? Ada berapa tiupan sih Bu? 2. Yang pertama kok 3? Ada tambahan? 2 ya? Ini dikatakan oleh 2 orang sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas.
bahwa gambaran dari ayat 1 sampai 6 dalam surat At-Takwir itu untuk gambaran yang akan terjadi di dunia nanti sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Berarti yang pertama itu untuk apa? Mematikan, menghancurkan. Sekali lagi mari kita berlindung kepada Allah dari peristiwa itu. Jangan sampai ada yang alami. Kadang-kadang kita mintanya umur panjang, ya kan? Ya kan? Ya Allah berikanlah umur panjang. Kadung diwai umur dawa, mengalami kiamat malah ya Allah rasido puo. Wah, ini malah membingungkan malaikat yang begini. Wis masuk daftar dibusak. Oke rasido njaluk umur dawa. Bapak Ibu, jadi pada hari kiamat nanti ada 2 tiupan sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Artinya ditiuplah sangkakala maka matilah semuanya. Prosesnya tadi ada ya gunung yang diterbangkan, air laut diluapkan dan mengeluarkan api, ya. Kemudian matahari digulung, bintang berjatuhan, ya. Isi daripada bumi dikeluarkan, ya. Disitulah saat pertama kali sangkakala ditiupkan. Kemudian tsumma nufikha fihi ukhra, ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, dan apa kata Allah, fa idzahum qiyamun yandurun, tiba-tiba mereka yang mati pada hidup kembali, bangkit dari kuburnya, berdiri dalam rangka yanduruna. Yanduruna itu artinya mereka menunggu proses hisab sebelum ditentukan ke arah mana mereka akan dikembalikan, apakah ke surga atau ke neraka. Jenengan yakin nggak dengan peristiwa ini, Pak? Yakin ya? Nanti kita semua akan dihisab, tapi melalui proses ini terlebih dahulu, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 ayat pertama ini menggambarkan bagaimana yang terjadi sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Nanti 6 ayat berikutnya, mulai ayat 7 sampai ayat berikutnya, itu Allah akan menggambarkan bagaimana kondisi setelah itu. Berarti setelah tiupan sangkakala yang kedua, ya. Maka bismillah, ngajinya istiqomah biar materinya berlanjut terus, Pak. Ya, dan yang lebih penting daripada ini semua bukan pengetahuan yang baru, tapi setelah ngaji itu semakin menguatkan iman kita. Dan kita berharap, ya, setelah mengaji kita mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Itu yang lebih penting daripada sekedar pengetahuan, wawasan. Yang lebih penting adalah hidayah, itu selalu menyertai kita, ya, dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, lonceng kedua sudah bunyi, ya.
Kita akhiri sampai di sini. Ini alhamdulillah ngaji 1 ayat tapi panek ini, ya. Nanti selanjutnya kita akan kaji mulai ayat yang ke-7 sampai berikutnya. Bagaimana gambaran setelah tiupan sangkakala yang kedua. Barakallahu fikum.